Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati teman-teman media semua. Hari ini berbahagia bisa duduk bersama teman-teman untuk sharing mengenai detail daripada hasil PKPU Garuda yang telah kita menangkan beberapa tahun yang lalu. Kita juga memahami, mungkin kemarin juga ada press conference oleh Pak Menteri Erick Thohir bersama Pak Jaksa Agung dan Ketua BPKP terkait dengan kasus hukum yang terkait dengan penyewaan pesawat di masa lalu. Nah, kami ingin menekankan bahwa PKPU ini menyelesaikan dua hal. Yang pertama menyelesaikan penurunan kewajiban hutang yang telah ada ke belakang. Jadi ini penting untuk kita bisa menurunkan liabilities ataupun hutang di dalam neraca Garuda sehingga neracanya lebih sehat. Tapi yang tidak kalah penting adalah menegosiasikan leasing rate ke depan dan mengoptimalkan pesawat yang kita gunakan ke depan. Jadi kita memahami bahwa di masa lalu permasalahan utama Garuda adalah jumlah pesawat yang banyak dan sewa pesawat atau lease rate yang terlalu mahal. Nah, sehingga memang Garuda selama bertahun-tahun sulit mendapatkan profitabilitas karena memang pesawatnya terlalu banyak jumlah dan jenisnya dan juga listriknya terlalu mahal termasuk oleh karena permasalahan hukum yang sekarang dihadapi seperti dengan kemarin diumumkan dengan ATR dan CRJ. Nah, kami dalam proses PKPU ini kami sangat menghargai dan sangat bergembira dengan proses yang dilakukan oleh manajemen Garuda di mana bersamaan dengan proses penyelesaian hutang masa lalu tadi telah dinegosiasikan juga lease rate di masa depan. Nah, ini contoh-contohnya beberapa yang cukup ekstrim di pesawat-pesawat wide body atau pesawat-pesawat berbadan lebar yang khususnya untuk penerbangan jarak jauh ataupun luar negeri. Ini sebagai contoh untuk A330-300 lease rate-nya menurun dari 1,1 juta menjadi 398.000 US dollar atau 65% sebagai contoh ya. Mungkin kalau teman-teman familiar juga Boeing 777. Ya kemarin juga dipakai Pak Presiden Joko Widodo ke Eropa, 777 ini yang paling mahal, lease rate-nya dulu 1,570 juta dolar, turun menjadi 484.000 atau menurun 69%. Jadi ini memang prestasi yang sangat baik, di mana kita tidak hanya memotong hutang ke belakang, namun juga menurunkan biaya lease rate ke depan, sehingga lease rate kita bisa disandingkan dengan rata-rata lease rate dari airline-airline lain di dunia. Karena sebelum COVID dulu memang lease rate Garuda termasuk yang salah satu yang termahal di dunia. Nah, ini tentunya akan menjadi basis supaya kita ke depan lebih sehat dan lebih bisa menghasilkan profitabilitas. Nah, untuk yang narrow body memang lebih tight, tapi tetap ada penurunan. Ini sebagai contoh dari narrow body, fleet kita yang terbesar adalah Boeing 737-800 yang biasa kita pakai di rute-rute domestik jarak pendek, itu menurun dari 330.000 menjadi 215.000, lumayan 35% turun. Dan kemudian untuk pesawat Citylink yang disublease melalui Garuda, ini utamanya A320-200 yang menjadi core fleetnya Citylink turun dari 320.000 menjadi 214.000 atau 30%. Jadi across the board memang kita tadi berhasil menurunkan lease rate baik yang narrow body sekitar 31% dan yang wide body 50%. Jadi ini saya rasa effort yang luar biasa, hampir 8 bulan manajemen siang malam bernegosiasi dengan para lessor sehingga bisa mencapai hasil yang baik untuk lease rate kita ke depan. Nah, kemudian untuk hutangnya ke belakang, ini juga menarik karena kita mendapatkan pengurangan hutang itu sebesar 81%. Jadi utang itu secara net present value yaitu turun sebesar 81%, sehingga hutang kita itu secara net present value sekarang tinggal 19%. Walaupun kalau kita gunakan nominal value turunnya 50%. Jadi ini ada dua hal berpisah karena memang sebagaimana kita sampaikan tadi, sebagai contoh yang hutang himbara atau hutang bank itu kita panjangkan menjadi hutang yang sangat panjang, namun present value-nya lebih rendah. Nah, ini dua-duanya silahkan di-quote, jadi kalau lihat secara present value itu turunnya 81, kalau secara nominal value turun 50%. Nah, sehingga neraca Garuda yang tadinya negatif equity itu tadinya cukup besar, 5 miliar, turun signifikan. Nah, kita sedang nanti lakukan simulasi-simulasi nanti dengan right issue pertama yang kita harapkan akan terjadi di mungkin triwulan 3 nanti, pemerintah akan menginjek 7,5 triliun yang telah disetujui oleh DPR, dan nanti kita akan melakukan right issue kedua lagi, mungkin di akhir tahun, dengan harapan ada pihak swasta yang masuk, harapannya nanti neraca Garuda akan mulai memiliki ekuitas positif. Ya, jadi ini yang penting, karena kita ingin Garuda tahun depan insya Allah ekuitasnya sudah mulai positif lagi. Karena memang untuk perusahaan yang sehat harus ke sana. Tapi saya juga ingin menekankan, teman-teman silahkan googling nanti dengan proses bankruptcy di airline-airline lain, Thai Airways dan yang lain-lain ya, itu jarang yang mendapatkan pemotongan hutang sebesar ini. Jadi ini saya rasa juga prestasi bahwa teman-teman bisa meyakinkan para kreditur untuk bisa memberikan keleluasaan kita melakukan pengurangan hutang yang membuat memang neraca kita lebih sehat ke depannya. Jadi ini saya rasa juga hal yang bisa menjadikan basis bahwa neraca Garuda ke depan lebih sehat, tapi memang pemerintah masih punya PR untuk memasukkan PMN 7,5 triliun, dan nanti bersama-sama dengan manajemen kita punya PR berikutnya untuk mencari investor strategis, di mana dalam persetujuan panja terakhir disampaikan bahwa diharapkan nantinya pemerintah
akan menurun kepemilikannya menjadi 51% setelah 2 kali right issue. Maksimum turun 51%. Nah ini yang kita akan lakukan 2 kali right issue dan akan melakukan proses pencarian investor strategis ke depannya. Nah secara operating profitability ini menarik dari data yang ada, teman-teman bisa lihat di sini yang red line itu biaya, yang blue line itu adalah pendapatan. Mei 2019 itu biaya 249 juta bulanan ya, dan pendapatan 239 juta bulanan. Artinya di Mei 2019 sebelum COVID itu sebenarnya Garuda sudah losses. Ya, sudah losses, ini waktu awal-awal COVID ya, sudah losses. Sorry, ini sebelum COVID ya, sudah losses. Dan kemudian kita mulai menegosiasikan tadi power by the hour, tadi yang disampaikan oleh Pak Irfan. Dan power by the hour tadi sudah mulai efektif mulai tahun ini, sehingga kita lihat pada waktu Mei 2022 itu biayanya sudah mulai rendah dibandingkan dengan pendapatannya. Jadi kita cukup optimis kalau melihat angka Mei dan Juni kemarin, ini yang red line ini sudah mulai di bawahnya blue line. Kalau kita lihat di bawah, ini yang kalau kita lihat yang abu-abu tua ya, yang biru itu turun signifikan, yang biru ya, yang list cost to revenue itu, jadi biaya list terhadap revenue, itu turun dari 30%, ke depan itu kisarannya di 12-13%. Nah memang ya satu dan lain hal kita memang saat ini menghadapi biaya aftur yang meningkat. Kalau kita lihat yang naik itu yang green bar, karena green bar itu naik tadinya sekitar 32% di 2019, sekarang naik ke 50%, mungkin nanti turun 46%. Jadi memang kita saat ini masih tight profitabilitasnya karena biaya listnya turun signifikan, tapi memang aftur masih tinggi. Nah harapan kita nanti kalau afturnya sudah turun menjadi normal lagi, moga-moga profitabilitas bulanan Garuda sudah lebih lebar lagi. Nah jadi dengan basis tadi bahwa kita telah mengurangi hutang ke belakang, otomatis juga biaya bunga turun, dan juga kita berhasil menurunkan list rate ke depan, ini kita harapkan konsistensi daripada profitabilitas bulanan Garuda ini bisa kita jaga. Tentunya kita masih menghadapi tantangan aftur, ya kita berharap semoga pelan-pelan situasi dunia bisa membaik, geopolitiknya, dan pelan-pelan aftur bisa turun, tapi paling tidak dengan penurunan yang biru tadi, dari list cost yang 30% menjadi sekitar 12-13%, ini Garuda sudah ada di kisaran benchmark average di airline di dunia. Jadi dulu sebelumnya 30% itu termasuk yang tertinggi di dunia, list terhadap revenue. Sekarang di 13%, ya 10-12% itu termasuk benchmark yang cukup sehat. Nah ini kita akan pertahankan, saya rasa nanti peran dari manajemen, kita akan switch tadinya restru, sekarang peran manajemen adalah bagaimana mengoptimalkan cost dan juga meningkatkan rute-rute maupun pendapatan, sehingga secara bulanan Garuda mulai konsisten menghasilkan operating profit yang positif. Nah terakhir kita ingin lihat journey-nya, jadi secara operasional memang ini kita tadi telah mendapatkan penyesuaian power by the hour, tadi Pak Irfan sudah sampaikan, nanti Desember 2022 list rate baru akan mulai masuk untuk yang narrow body dan 2023 akan masuk untuk yang wide body. Nah ini kita sekarang sudah melakukan proses updating business plan dari jumlah fleet yang ada, yang dari 210 menjadi 120 ini, bagaimana mengoptimalkan rute-rute kita. Kalau yang narrow body domestik lebih sederhana, yang memang menantang yang wide body. Nah kita sedang diskusi rute-rute mana, seperti sebagai contoh Jakarta Singapura misalnya, atau Jakarta Sydney, atau Jakarta Amsterdam, dan umroh haji yang mungkin akan menjadi core untuk internasional, tapi sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri Erick Thohir bahwa kita akan reduksi internasional kita, dan kita fokus 80-90% di domestik. Jadi kita akan coba dorong di domestik. Nah saya juga memberikan juga sedikit informasi, memang kita tidak juga nanti bisa cepat menaikkan jumlah pesawat dalam jangka pendek, karena memang kita masih membutuhkan perbaikan dan pemeliharaan pesawat. Jadi kemarin pesawat-pesawat yang kita masih operasikan ini sebagian juga masih dalam kondisi sekarang tidak bisa terbang karena masih harus ada biaya pemeliharaan karena partsnya kurang dan sebagainya. Nah kita akan dorong 3 bulan ini supaya fleet kita 120 ini bisa mulai operasional penuh. Diharapkan mungkin nanti triwulan 4 kita mulai benar-benar bisa maksimalkan fleet kita beroperasi penuh, dan moga-moga masyarakat bisa mulai melihat Garuda Citylink mulai hadir di banyak rute dengan slot yang lebih banyak. Karena sekarang ini saya banyak dapat komplain karena slot yang dipakai Garuda sekarang sehari cuma 1 kali dan sebagainya. Ini moga-moga bertahap kita akan naikkan. Memang nanti salah satu penggunaan daripada PMN, yaitu 7,5 triliun adalah nanti untuk mempercepat rekondisi dan perawatan pesawat sehingga pesawat bisa beroperasi penuh lagi. Harapannya triwulan 4 kita mulai lakukan full capacity. Nah kemudian ke depan yang paling krusial optimalisasi rute network ini tentunya bagian kedua, kalau saya sampaikan di awal tadi bahwa permasalahan Garuda di masa lalu adalah pertama adalah mahalnya list rate, kedua adalah optimalisasi rute. Nah memang rute ini kita harus hati-hati, saya sampaikan ke manajemen Pak Irfan dan tim, bagaimana kita benar-benar secara hati-hati menentukan rute-rute mana menjadi rute-rute utama kita, bagaimana Garuda akan masuk segmen yang premium, Citylink masuk ke segmen low cost carrier, dan bisa optimal memberikan layanan masyarakat, tapi juga dengan profitabilitas yang memadai. Nah memang ini nanti akan kita lakukan simulasi-simulasi, termasuk tadi yang internasional. Dan ini moga-moga dengan
fleet yang ada sekarang dan dengan proses optimalisasi rute ini, moga-moga di tahun depan kita akan bisa melihat secara operasional Garuda bisa mendapatkan profitabilitas yang lebih baik dan semoga bisa menjadi perusahaan yang sehat lagi. Nah di luar itu juga kita mendorong kargo karena ini meningkat signifikan di dalam proses bisnis Garuda untuk bisa mendorong belly pesawat ini. Karena kan kalau kita pesawat terutama yang wide body itu belly-nya kosong kalau keluar negeri, nah ini kita dorong supaya kargo menjadi juga pendapatan utama Garuda khususnya untuk rute-rute luar negeri. Nanti Pak Irfan bisa ditanya seperti apa progresnya dan juga untuk ancillary business digitalisasi termasuk nanti integrasi Garuda dengan ekosistem bisnis yang ada di Aviata. Teman-teman sudah tahu bahwa kita punya holding pariwisata Aviata dan kita akan coba integrasikan sehingga nanti ekosistem pariwisata Indonesia bersama-sama dengan Aviata dan Garuda kita bisa mulai membangkitkan lagi dan harapan kita juga nantinya kemudahan untuk masyarakat bertransportasi udara, baik untuk berwisata maupun bekerja, bisa lebih baik lagi, lebih mudah, lebih nyaman, dan moga-moga juga bisa memberikan profitabilitas yang baik, dan tentunya bisa mengundang investor strategis untuk bisa masuk bersama-sama pemerintah, supaya Garuda bisa lebih terbang lebih tinggi lagi ke depan. Restruct yang disetujui, apakah artinya Garuda sudah keluar dari kondisi secara teknis bangkrut? Seperti disampaikan pada akhir tahun lalu. Yang kedua, kapan investor strategis diharapkan bisa masuk untuk memastikan Garuda bisa mencapai ekuitas positif di tahun depan? Mungkin yang pertama, silakan Pak Tiko. Ya, jadi kalau secara teknis memang kita harus menyelesaikan dulu right issue 1 dari pemerintah, 7,5 triliun masuk, dan insya Allah juga nanti right issue kedua yang memasukkan investor strategis. Nah, dengan 2 right issue tersebut, memang Garuda baru benar-benar sehat secara neraca. Tapi dengan right issue pertama pun sudah mulai sehat secara neraca. Tapi memang secara operasional cash flow sudah sehat mulai sekarang. Jadi ini dua hal terpisah bahwa secara operasional cash flow sudah langsung sehat karena tadi sudah menggunakan power by the hour dan menyusun lease rates dan juga dengan peningkatan optimalisasi pendapatan tadi itu. Tapi secara neraca kita harus menyelesaikan dulu right issue 1 dan right issue 2. Mengenai bangkrut tadi, apakah dia udah lepas dari bangkrut, Pak? Tadi, jadi dalam ini kalau saya bilang ini, jadi secara PKPU kan bankruptcy itu bisa terjadi kalau misalnya pemberi utang melakukan proses menuntut kebangkrutan. Jadi secara bangkrut sudah pasti tidak, ya. Karena sudah ada putusan PKPU yang memberikan tadi restrukturisasi hutang. Jadi sudah pasti tidak bangkrut. Namun memang kita masih punya PR untuk menyehatkan neraca dengan 2 kali right issue. Oke. Untuk investor ada gambaran nggak? Ya. Investor kami melihat ada 2 jenis yang kita lagi lakukan pendekatan. Yang pertama memang yang pelaku bisnis airline luar negeri ya. Tentunya kita berharap Pak Irfan juga dengan saya sudah menghubungi beberapa. Kira-kira siapa pelaku bisnis airline internasional yang memang berminat untuk bekerja sama. Dan kami cukup meyakini bahwa dengan domestik penumpang Indonesia yang luar biasa, kan kita kalau melihat Indonesia ini kan salah satu dari mungkin beberapa negara besar di dunia yang punya domestik traffic yang besar. Amerika, China, Indonesia ini termasuk yang domestik trafficnya besar. Nah, ini potensi yang luar biasa karena kita tahu banyak pemain airline ini kan hub player. Seperti Singapura, Dubai, Qatar, ini kan pemain-pemain hub. Nah mereka tidak punya domestik market. Nah ini kita harapkan menjadi satu kombinasi yang bagus apabila ada pemain hub yang bisa menjadi investor dan sementara kita membawa market domestik yang kuat. Nah ini kita cukup optimis bahwa akan ada yang berminat untuk ke sana. Yang kedua memang financial investor. Karena kita melihat tadi bahwa kalau kita lihat saham Garuda sekarang kan 222 waktu di suspend ya. Dan kita meyakini dengan bisnis plan yang ada, EBITDA Garuda ini 2-3 tahun ke depan akan masuk ke EBITDA yang cukup baik dan harapannya valuasi ke depan juga meningkat. Nah tentunya kami mengharapkan ada financial investor juga yang melihat potensi saham Garuda ke depan setelah PKPU dan setelah restrukturisasi ini bisa merecover kepada nilai yang sehat lagi. Jadi ada 2 jenis investor yang kita dekati. Pertanyaan terakhir kalau mau, nggak ada? Dari sisi operasionalnya, dari sisi pemegang saham tentunya telah disampaikan oleh Pak Menteri Erick Thohir, kita ingin Garuda benar-benar lebih baik dibandingkan sebelum pandemi. Karena kita melihat dulu kan memang Garuda ini jarang sekali untung ya, karena tadi walaupun secara pendapatan tinggi tapi cost-nya tinggi karena banyak fleet yang tidak terpakai maksimal, utilisasi rendah seperti Bombardier, ATR, dan juga listrik yang mahal. Gitu. Nah harapannya setelah pandemi nanti, insya Allah kalau berangsur-angsur transportasi udara ini kembali ke peak-nya lagi, ini Garuda berubah karena tadi jumlah pesawatnya lebih efisien, 7 jenis pesawat dan lebih fokus, dan dengan optimalisasi rute domestik dan juga penurunan lease rate, kita meyakini bahwa Garuda bisa
menghasilkan keuntungan. Ini yang penting, karena tidak mungkin kita memiliki flagship carrier yang tidak menghasilkan keuntungan sehingga tidak bisa survive secara independen. Itu harapan kami ke depan, Garuda bisa mulai terbang dengan efektif dan dengan efisien sehingga menghasilkan keuntungan. Silakan Pak Irfan detailnya. Ya, terima kasih. Jadi kalau ditanya prioritas setelah PKPU ini, tentu saja yang pertama adalah seperti tadi disampaikan oleh Pak Wamen, kita akan upayakan red issue pertama dan red issue kedua. Itu tentu saja bagian dari komitmen kita juga ke para kreditur bahwa itu akan kejadian untuk memastikan sustainability daripada perusahaan. Tapi yang jauh lebih penting dari itu juga selama proses negosiasi kami dengan para lessor, bank, BUMN, dan juga vendor-vendor lainnya, ada beberapa hal yang kita janjikan kepada mereka. Jadi dari segi manajemen penting sekali untuk kita memastikan bahwa janji itu kita bisa deliver dari waktu ke waktu, dan kita secara reguler bisa mengupdate kepada mereka, karena mereka ini mengalami proses pemotongan hutang yang cukup mendalam, yang saya selalu katakan internal bahwa para kreditur itu berkorban untuk Garuda, memastikan Garuda ke depan. Jadi itu, dan janji utama kita adalah memastikan bahwa perusahaan ini menjadi perusahaan yang profitable. Bukan perusahaan maskapai yang terbang kemana-mana dan punya pesawat segala macam, jadi profitable. Nah, kalau tadi kemudian ditanyakan bagaimana pemulihan dibandingkan masa sebelumnya, saya dengan tegas akan menjawab tidak. Bukan itu tujuan kita, tetapi kita akan memastikan penambahan rute, penambahan pesawat di kemudian hari itu harus sesuai dengan tujuan utama kita atau janji utama kita, yaitu memastikan profitability. Bila ada kesempatan dan peluang ke depan, tentu saja kita akan terus-menerus mengembangkan kewajiban kita untuk membangun accessibility di dalam negeri. Oleh sebab itu ke depan tentu saja kita akan lebih percepat pertumbuhan dari Citylink sebagai low cost carrier, karena memang tidak bisa dipungkiri the biggest chunk daripada market kita adalah memang market LCC. Jadi ke depan seperti juga arahan dari Pak Menteri, Pak Wamen, kita akan lebih kembangkan nanti Citylink. Walaupun Garuda juga akan tetap dikembangkan. Demikian. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman media yang saya hormati dan banggakan. Salam sehat untuk kita semua. Jadi seperti diketahui kemarin tanggal 27 sudah diputuskan proses PKPU, persetujuan dari Majelis Hakim sudah diberikan. Saya ingin mengkonfirmasi saja pada teman-teman sekalian mengenai isi keputusannya. Jadi yang pertama adalah bahwa perjanjian perdamaian yang kita sampaikan dan di voting pada tanggal 17 Juni kemarin itu adalah sah dan mengikat secara hukum. Yang kedua, mewajibkan kami, Garuda, dan seluruh kreditur, beserta semua pihak yang disebutkan dalam perjanjian perdamaian tersebut untuk tunduk dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian. Yang ketiga adalah imbalan jasa pengurus selama proses PKPU ini akan diberikan penetapan tersendiri dan menyatakan PKPU nomor 425, yaitu proses PKPU untuk di Garuda masuk ke dalam PKPU itu demi hukum berakhir pada tanggal 27 Juni kemarin. Jadi kembali kami ingin mengucapkan terima kasih atas hasil ini, khususnya kepada kreditur dan tentu saja Kementerian BUMN, Pak Menteri, Pak Erik, dan khususnya Pak Wamen yang secara terus-menerus mendampingi kami dengan teman-teman staf di BUMN juga, khususnya Pak Altius yang mendukung kita dalam proses PKPU ini. Jadi voting PKPU ini dihadiri oleh 365 kreditur yang memiliki hak voting, dan total klaim dari 365 kreditur tersebut adalah sebesar 138 triliun. Yang setuju dari sisi headcount, dari segi jumlah adalah 347, yaitu 95%. Dan yang setuju dari 347 ini merepresentasikan 122 triliun atau 122 triliun, mohon maaf, dari 138 triliun
total hutang. Jadi ada sekitar 16 triliun mereka yang memiliki hutang dengan Garuda menyatakan tidak setuju. Dengan hasil ini dapatlah dinyatakan bahwa proposal perdamaian diterima oleh mayoritas kreditur. Next. Nah, skema yang kita sampaikan dan saya ingin kembali lagi mendeskripsikan di sini kepada teman-teman sekalian, skema restrukturisasi perjanjian perdamaian tersebut. Jadi ada berapa kelompok kreditur. Jadi khusus di kasus Garuda ini kita mengklasifikasikan kreditur-kreditur kita dan skemanya seperti apa. Jadi yang pertama yang prioritas, yaitu utang prioritas itu akan dilunasi secara bertahap melalui kas operasional perseroan. Di dalamnya termasuk pajak dan karyawan. Kemudian kita ada kreditur yang kita sebut SMI, OWK sebesar 1 triliun ini akan dikonversi menjadi ekuitas. Kemudian ada financial lease dari satu perusahaan yang namanya EDC, ini akan diselesaikan melalui penjualan atau pengalihan aset pembiayaan. Apabila ada sisa hutang maka akan diselesaikan dengan skema ekuitas baru dan new coupon debt. Kemudian LPI, Himbara, dan bank swasta ini akan dikonversi menjadi long term loan, hutang BUMN akan dikonversi menjadi long term payable, KIK EBA ini akan dimodifikasi dengan payment schedule yang diperpanjang, kemudian pemegang sukuk, lessor, MRO, vendor yang nilai tagihannya di atas rupiah 255 juta akan diselesaikan dengan ekuitas baru dan new coupon debt, maupun new sukuk maupun tagihan utang. Dan vendor lain yang nilai hutangnya di bawah 255 juta akan diselesaikan secara bertahap melalui arus kas operasional perseroan. Jadi teman-teman sekalian terkait dengan strukturisasi ini dan kompleksitas yang kita lakukan di dalam proses negosiasi yang tentu saja mengedepankan GCG, dan memastikan bahwa itu dapat diimplementasikan secara optimal. Kami ingin sampaikan juga ada beberapa restrukturisasi yang kita juga negosiasi bersesuaian dengan skema restrukturisasi yang tadi saya sebutkan. Jadi untuk sewa pesawat, ini akan diberlakukan ke depan adalah power by hour, di mana kita hanya akan membayar bila pesawat tersebut kita terbangkan. Untuk jenis pesawat narrow body yaitu 737 dan 320 ini akan hingga 2022, sementara untuk wide body pesawat-pesawat berbadan lebar besar ini akan sampai 30 Juni 2023 dan khusus untuk 777 itu 30 Desember 2023. Jadi secara biaya sewa, yang narrow body ini secara average kita mengalami penurunan sebesar 31%, sementara yang wide body sebesar 55%. Dan kemudian untuk yang non-kontak sewa pesawat ini konversi hutang ke ekuitas, jadi ekuitas tersebut akan disesuaikan, akan memberikan tingkat recovery yang sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian baru, surat hutang baru, ini memiliki tenor yang panjang dan tingkat bunga yang rendah. Sementara pinjaman bank dan vendor akan ditentukan dengan tenor yang panjang dan suku bunga dan kompensasi keterlambatan pembayaran yang lebih rendah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya kami serahkan ke Pak Wamen, Pak Kartiko. Terima kasih Pak Irfan, Pak Arya. Fokus ke rute domestik ya. Jadi kira-kira apakah sudah ada rencana rute-rute mana saja yang akan ditargetkan, yang akan lebih difokuskan ini? Silakan Pak Irfan. Ya, seperti tadi sampaikan, jadi fokusnya ke domestik, kita akan tetap layani internasional dengan yang purely berbasis kargo dan profitability. Nah, kalau domestik tentu saja tujuan-tujuan populer, jadi tak bisa dinafikan misalnya Jakarta Bali jadi salah satu tujuan populer. Tetapi yang kita sedang diskusikan terus-menerus tetapi memiliki sedikit keterbatasan adalah menghubungkan barat dan timur gitu kan. Jadi ada diskusi yang cukup mendalam untuk lebih memperbanyak rute ke timur
Yang kedua adalah membangun jaringan di timur untuk kemudian bisa mengakses ke banyak kota-kota di Indonesia bagian timur, Papua, Maluku, dan segala macam. Dan yang terakhir tentu saja destinasi-destinasi yang dikembangkan oleh banyak kementerian, tentu saja kita akan adjust sesuai dengan kemampuan kita dan tujuan kita profitability, yaitu destinasi-destinasi wisata. Mungkin saya tambahkan sedikit ya, pemerintah saat ini juga sedang mereview Open Sky Policy, ini saya rasa juga lagi dibahas, terutama khususnya di Kemenhub, di mana memang nanti mungkin bandara udara internasional itu akan difokuskan kepada beberapa bandara utama. Nah, Garuda punya dua strategi. Pertama, di dalam negeri tadi, domestik, bagaimana konektivitas barat dan timur, baik untuk bisnis maupun untuk pariwisata. Nah, yang kedua, bagaimana kita melakukan code sharing juga. Sehingga untuk internasional itu konektivitas Garuda ke internasional tetap ada, namun dengan menggunakan mekanisme code sharing dengan para carrier luar negeri. Sehingga nanti kalau kita bisa fokuskan pintu masuk Indonesia ke beberapa airport utama, tentunya kita bisa menjadi feeder atau menjadi konektor untuk misalnya nanti pesawat dari Timur Tengah atau dari Amerika masuk misalnya Jakarta, kita yang mendispatch ke kota-kota lainnya. Jadi ini yang nanti kita sedang petakan ulang dan kita sedang cari pola-pola kerjasama yang optimal dengan para aircraft carrier luar negeri. Baik, silakan dari CNBC ya, Iya, silakan. Kalau Pak, saya boleh dipaparkan sedikit trennya sekarang sudah seperti apa Pak? Lalu untuk penerbangan internasional baik haji dan umroh, apakah akan tetap selalu dilayani oleh Garuda? Itu yang pertama. Yang kedua soal freighter Pak, kemarin kan sempat ada perubahan pesawat menjadi freighter untuk mengoptimalisasikan pasar kargo begitu ya Pak. Apakah di kedepannya akan ada aksi korporasi serupa? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi memang pertumbuhan kargo selama pandemi ini cukup menakjubkan ya. Kami di Garuda memang agak abai selama ini karena sangat fokus ke penumpang dan kita lagi giat sekali. Kargo ini ada 3 bagian besar ya. Yang pertama adalah pergerakan domestik dan ini kerjasama kami terus-menerus dengan Citylink. Jadi kita bekerjasama dibawa oleh Citylink di feeder ini segala macam. Yang kedua adalah ekspor. Nah, ekspor ini kenapa jadi penting karena banyak sekali produk-produk khususnya di Indonesia Timur, khususnya komoditas-komoditas marine produk ini punya kemampuan untuk berdaya saing yang sangat tinggi apabila bisa diterbangkan langsung dari daerah-daerah tersebut tanpa lewat Jakarta. Ini kita sudah buka ke Jepang, ke Hong Kong, dan ke Singapura dari daerah-daerah tersebut. Yang ketiga tentu saja memastikan pertumbuhan bisnis e-commerce ini kita bisa juga masuk ke dalamnya itu. Nah, di dalam perjalanan memang kami ingin sampaikan ke teman-teman sekalian bahwa kita kemudian melihat juga peluang kita untuk transshipment khususnya antara negara-negara di Cina, Eropa dengan di Australia karena ada keterbatasan penerbangan langsung ke Australia. Itu kargo. Yang ada tambahan baru lagi kita di bisnis kargo yaitu soal excess baggage. Jadi mungkin diketahui oleh banyak rekan-rekan sekalian, orang Indonesia kalau bepergian itu kan sering sekali overweight. Jadi kita sekarang turunkan biaya overweight itu sedemikian rupa sehingga affordable dan bisa memungkinkan penumpang khususnya domestik itu membawa oleh-oleh lebih banyak tanpa biaya yang terlalu tinggi. Haji, umroh udah pasti, kita akan tetap fokus. Haji, yang punya pengalaman haji di domestik itu cuma Garuda, kita sudah 60 tahun terbangkan haji. Saya insya Allah minggu ini akan coba melihat pergerakan di sana, dan umroh kita akan tingkatkan karena memang kami dapat komplain yang cukup besar bahwa mayoritas perjalanan umroh ini sekarang tidak lagi dikuasai oleh Garuda. Yang kita diskusikan berketerusan dengan Kementerian Agama adalah bagaimana menerbangkan jamaah umroh yang hajinya lama sekali mesti nunggu, yang mayoritas juga pertama kali pergi ke Tanah Suci, itu tidak perlu lagi transit untuk mencapai ke Tanah Suci, baik itu transit di luar negeri maupun transit di dalam negeri. Oleh sebab itu kita buka penerbangan umroh dari Makassar, dari Surabaya, ke depan kita akan tambahkan lagi beberapa penerbangan umroh langsung dari kota-kota besar. Freighter, yaitu kita terus-menerus review, kita ada satu penerbangan pesawat freighter, Airbus, kita sedang memikirkan possibility untuk memiliki freighter yang lebih kecil, untuk bisa lebih lincah di dalam negeri, dan sedang ada diskusi freighter yang lebih besar untuk kargo dan size yang sangat-sangat besar. Demikian. Baik, ini ada pertanyaan dari Zoom, Ismi dari Nikkei Asia. Yang pertama,